Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh, Beshem Yesua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini, saya akan membahas topik dengan tema kayu manis untuk membantu kontrol gula darah. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin Anda perlu ingat-ingat atau perlu tahu bahwa ketika berbicara kontrol gula darah, artinya satu, meningkatkan stamina dan vitalitas kita, khususnya buat laki-laki. Kedua, mencegah bermanifestasinya menjadi diabetes. Dan ketiga, membantu mencegah tekanan darah tinggi. Ya, karena gula darah tinggi juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Nah, topik yang saya angkat adalah kayu manis. Dan kayu manis atau mungkin sebetulnya adalah kulitnya. Kulit dari kayu manis adalah jenis rempah-rempah ya yang sangat terkenal di Indonesia, yang diperoleh dari kulit bagian dalam beberapa spesies pohon genus Cinnamomum ya. Dan mungkin lebih familiar atau lebih akrab digunakan untuk penyedap masakan atau bahkan bagian dari roti-rotian ya. Dan juga mungkin untuk penyedap minuman. Jadi mungkin lebih banyak dinikmati secara kuliner ya. Dan secara umum terdapat dua jenis kayu manis, yaitu Ceylon dan Cassia. Nah, kayu manis yang banyak beredar di pasaran saat ini adalah kayu manis jenis yang Cassia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung to the point aja bahwa yang mau saya bicarakan adalah manfaat kesehatan. Jadi saya nggak bicara kulinernya. Manfaat kesehatan dari kayu manis adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, dia adalah membantu mengontrol gula darah lewat beberapa mekanisme. Jadi pertama adalah kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Artinya kayu manis membantu agar hormon insulin yang ada bisa dipakai. Hormon insulin adalah hormon yang bekerja memasukkan gula ke dalam sel. Dia seperti kunci yang membuka lubang kunci dari sel sehingga makanan bisa masuk. Nah, artinya ketika berbicara membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin, artinya kira-kira membantu kerja hormon insulin lah, ya. Nah, kedua, kayu manis juga membantu kesehatan pankreas sebagai protektor ya terhadap pankreas, sehingga pankreas bisa bekerja lebih baik, khususnya dalam memproduksi sel-sel memproduksi insulin, memproduksi hormon insulin. Nah, yang ketiga, kayu manis juga berperan atau berfungsi meniru sebagai insulin, meniru kerja insulin. Jadi tiga sekaligus, mengefektifkan kerja hormon insulin, kedua merangsang produksi insulin, dan ketiga bekerja sebagai insulin sekaligus. Itu makanya di dalam dunia kesehatan kayu manis ini sangat memberikan harapan yang baik lah ya untuk kita supaya tidak terlalu tergantung pada obat, dan atau jika kita ingin mencegah bermanifestasinya diabetes. Oke, itu yang pertama. Manfaat kedua adalah membantu mengontrol dan bahkan menurunkan kolesterol secara alami. Jadi kayu manis membantu membantu mengurai penggumpalan darah ya, mengontrol penggumpalan darah itu mekanismenya lewat tadi menurunkan gula darah, sehingga risiko atau penggumpalan gula darah itu berkurang. Dengan demikian kolesterol juga tidak ikut menggumpal. Itu pertama ya. Kemudian juga membantu mencegah oksidasi dari kolesterol. Nah, kolesterol dan teroksidasi itu berbahaya. Kolesterol sendiri tidak pernah berbahaya. Kolesterol itu netral. Kolesterol itu bahkan bermanfaat buat kesehatan bagi tubuh kita. Kolesterol dibutuhkan untuk produksi vitamin D. Kolesterol dibutuhkan untuk membantu membentuk empedu, untuk menyerap lemak. Kolesterol dibutuhkan untuk kekuatan tulang. Kolesterol dibutuhkan untuk membentuk hormon steroid termasuk testosteron dan estrogen dan progesteron. Jadi kita butuh kolesterol. Tapi ketika kolesterol teroksidasi, saya kasih ilustrasinya begini. Bayangkan apel saya potong, daging apelnya putih, lama-lama menjadi coklat. Nah, itu proses oksidasi.
Proses oksidasi bisa datang dari pernafasan alami. Kalau Anda bernafas, ya Anda mengalami oksidasi. Tapi itu adalah sesuatu yang natural, alamiah terjadi. Tapi ketika Anda bernafas lebih dari normal, misalnya olahraga aja, itu menyebabkan tubuh Anda mengalami oksidasi yang lebih banyak dari normal, ya. Dan kalau tidak diproteksi, oksidasi ini bisa menyebabkan ada ancaman lagi di situ, walaupun tidak langsung, ya. Salah satunya adalah mengoksidasi kolesterol. Kolesterol yang teroksidasi menyebabkan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi bukan kolesterol yang menyumbat pembuluh darah, tapi kolesterol yang teroksidasi yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, di sini peran kayu manis dalam mengontrol kadar kolesterol dan juga membantu mencegah agar kolesterol tidak teroksidasi. Nah, yang ketiga, memiliki fungsi antioksidan. Jadi secara umum melindungi sel-sel dari kerusakan. Walaupun tadi kita sudah bahas dia membantu melindungi pankreas, kedua dia membantu melindungi kolesterol, tapi karena fungsi antioksidannya sangat luas, maka kayu manis membantu melindungi semua sel-sel tubuh kita. Ya, jadi dengan adanya pengetahuan ini kita bisa berpikir untuk menjadikan kayu manis sebagai bagian dari dari kehidupan kita, ya. Nah, sekarang bagaimana agar mendapatkan manfaat kesehatan dari kayu manis ini optimal bahkan maksimal? Nah, pertama, ya, perlakukan kayu manis ya sebagai makanan tetap dan sebagai bagian dari pola hidup sehat, ya. Artinya menambah aktivitas atau kebiasaan pola hidup sehat Anda. Makan buah 3 kali sehari, kemudian karbohidrat yang sehat, kemudian menghindari makan yang digoreng, kemudian konsumsi lemak sehat, kemudian air putih yang cukup. 30 cc per kilogram berat badan, atau Anda mau pakai aturan main 8 gelas air putih sehari, silakan. Nah, tapi perlakukan kayu manis adalah sebagai makanan, jangan sebagai obat ajaib, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian ketika mengkonsumsi kayu manis, maka hindari penggunaan gula pasir dan atau roti, ya. Roti putih, semua yang karbohidrat putih. Jadi ya mungkin membantu Anda supaya misalnya, saya rotinya roti putih tapi pakai kayu manis supaya gula darah tidak naik terlalu tinggi. Ya boleh sih, tapi kalau pengen optimal nggak begitu juga. Pakai roti gandum yang masih banyak seratnya, tentu itu akan lebih baik buat kesehatan Anda, ya. Terus yang ketiga adalah tetap konsumsi air putih yang cukup. Jadi tadi sudah saya bahas, tapi saya ulangi, saya kasih penekanan konsumsi air putih yang cukup, karena air putih yang cukup ini membantu kesehatan kita secara umum. Ingat, tubuh kita 70% itu terdiri dari air, jadi kalau kita sampai kurang air, kita akan bermasalah dalam kesehatan kita. Nah, oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian contoh ramuan kayu manis. Nah, ini mungkin yang Anda tunggu-tunggu dari tadi. Yang pertama nih, contohnya adalah bayangkan coklat bubuk, ya. Anda beli coklat bubuk di minimarket atau di supermarket atau dimanapun, tapi yang tidak pakai gula, ya. Coklat bubuk yang mungkin dipakai buat kue. Nah, kemudian Anda kasih air panas, kemudian Anda kasih kayu manis, kemudian Anda kasih gula aren, ya. Jadi coklat, kayu manis, gula aren. Itu pertama. Yang kedua, Anda bisa menggunakan jahe. Jadi jahe bubuk, kemudian kayu manis bubuk, kemudian gula aren. Nah, yang ketiga, Anda bisa mengkombinasikan semuanya. Jadi ada coklat bubuk, ada jahe bubuk, ada kayu manis bubuk, dan gula aren. Nah, ada 3 tuh. Yang keempat, Anda bisa mengkonsumsi misalnya santan, ya, santan segar dikasih kayu manis bubuk, dikasih gula aren. Itu adalah contoh-contoh dari saya. Nah, mungkin Anda punya ramuan sendiri untuk membuat kayu manis menjadi lebih terasa, lebih seru. Coba tolong dibagikan ide-idenya, ya. Demikian tema pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat luar biasa.